Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, para wakil ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Makassar, rekan-rekan media, hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Hadirin Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, sebagaimana diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, visi bernegara kita adalah mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal tersebut didukung misi negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan tujuan negara tersebut, pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan dan terintegrasi yang dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan merupakan salah satu upaya utama pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara. Peta jalan besar tersebut juga dijalankan melalui sinkronisasi, kolaborasi, dan sinergitas antar pemerintah pusat, provinsi, daerah, serta stakeholder guna mencapai target prioritas pembangunan nasional secara utuh dan berkelanjutan. Bahwa dengan ketentuan pelaksanaan pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025, telah dilaksanakan pelantikan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia sejumlah 961. Pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi bagi Kota Makassar dalam 5 tahun ke depan akan menjadi perhatian dan prioritas utama dengan keselarasan prioritas dan target nasional yang nantinya akan menjadi agenda besar pembangunan. Untuk itu, kami menyampaikan visi besar mulia pada forum yang terhormat ini sebagaimana merupakan gambaran dan cita-cita mulia tentang Kota Makassar dalam 5 tahun ke depan. Pilar unggul menunjukkan komitmen mulia untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang maju dalam beberapa aspek seperti pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik. Pilar inklusif menggambarkan upaya mulia untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat terlibat dan mendapatkan manfaat dari pembangunan Kota Makassar dengan upaya penciptaan kesempatan yang setara bagi semua warga, mengurangi ketimpangan sosial, dan mempromosikan partisipasi aktif dari berbagai kelompok dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kota. 3. Pilar aman menggambarkan mulia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk seluruh masyarakat yang mencakup penurunan tingkat kriminalitas, penguatan sistem keamanan, serta peningkatan kualitas layanan darurat dan keselamatan publik. 6. Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta pembangunan kebudayaan. 7. Menegakkan ketertiban umum dan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana. Dalam melaksanakan misi tersebut, kami mendesain program unggulan yang dirumuskan dalam aspek sosial dan ekonomi. Program unggulan tersebut dapat menyentuh langsung kepada masyarakat yang memiliki impact sosial dan ekonomi berupa pemberian seragam sekolah gratis, pemberian gratis iuran sampah, gratis pemasangan instalasi air bersih, pembangunan stadion bertaraf internasional. Mulia berbagi jaminan sosial, membangun Mulia Super Apps, dan tentu membuat Mulia Kreatif Hub di setiap kecamatan. Merupakan tahun yang penting bagi pemerintah daerah, tak terkecuali pemerintah Kota Makassar, di mana tahun ini merupakan tahun pertama dalam periodisasi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang tahun 2025 ke 2029 dengan fokus utama kebijakan konsolidasi penguatan landasan transformasi, yang mana arah kebijakan tersebut memuat tujuan: 1.
1. Transformasi sosial, 2. Transformasi ekonomi, 3. Transformasi tata kelola, 4. Pemantapan ketentraman dan ketertiban umum yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah dapat tepat sasaran sesuai edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/833/SJ Pusat tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Dukungan dan peran serta pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ibu anggota DPRD Kota Makassar yang terhormat, serta para anggota Forkopimda Kota Makassar, serta seluruh elemen lembaga dan lapisan masyarakat. Setelah sertijab ini Pak, apa yang Bapak akan lakukan, rencana-rencana apa yang akan dilakukan? Pertama tentunya saya ingin menyampaikan atas nama keluarga saya dengan Ibu Indira bersama seluruh keluarga, menyampaikan selamat bekerja kepada Bapak Munafil Arifudin dan Ibu Alia. Yang kedua, sebuah awal yang baik sekali tadi, luar biasa. Dan saya kira ini sebuah perjalanan panjang itu ditentukan oleh langkah kecil di depan. Dan tadi sangat berhasil dan sangat baik sekali apa yang telah disampaikan oleh beliau kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Saya sendiri insya Allah akan tidak pernah berhenti ingin mengabdi ke masyarakat, tentunya dengan cara yang lain, di luar pemerintahan. Kami lagi mempersiapkan beberapa rencana-rencana yang insya Allah akan prinsipnya adalah bersama-sama masyarakat kita membangun ekonomi masyarakat yang lebih kuat, kira-kira seperti itu. Tanggal mainnya insya Allah. Harapannya untuk pemimpin baru Makassar Pak seperti apa? Saya sebagai masyarakat Kota Makassar tentunya mendoakan pemimpin baru kita Pak Api dan Ibu Alia sebagai wali kota dan wakil wali kota, insya Allah bekerja lebih baik lagi. Tadi visi misi sangat baik sekali dan saya kira prinsip tadi sustainability, berlanjutan menjadi bahagian yang salah satu pilar, yang 7 pilar, berapa pilar kalau tidak salah yang disampaikan oleh beliau, dan saya kira itulah semangat kita sebagai warga Makassar. Tadi juga beliau sampaikan ke saya waktu retreat, semua orang Depdagri memberi contoh Makassar, dan saya ucapkan selamat kepada beliau, dan saya anytime kalau dibutuhkan untuk turut membantu kapanpun. Ya walaupun saya barangkali agak banyak di luar, tapi khusus untuk Makassar tentunya menjadi bahagian karena ini kampung kita sendiri di sini. Saya kira ya saya sebelumnya saya kembali ke laptop sebagai konsultan sambil membangun sebuah sistem ekonomi kerakyatan. Nanti insya Allah tunggu tanggal mainnya, saya akan launching khusus untuk. Atau relawan? Ya, bukan. Ini kita memang berbisnis, tapi melibatkan masyarakat banyak. Iya. Oke, Pak Wali, tadi dalam penyampaiannya dikatakan yang pertama yang akan dilakukan adalah persoalan efisiensi anggaran. Seperti apa itu, Pak? Kalau kita melihat, yang paling pertama adalah kita akan melihat secara detail seperti apa pola penggunaan anggaran yang selama ini, bagaimana perbandingan antara belanja dengan pendapatan. Ini yang harus kita press, membuang beberapa anggaran-anggaran yang selama ini menurut kami merupakan sebuah pemborosan yang besar. Nah, ini akan kita buang dan kita akan relokasi ke beberapa program-program strategis yang segera harus berjalan, seperti perjalanan, biaya-biaya pertemuan-pertemuan, meeting-meeting di luar kantor. Kita akan memaksimalkan bagaimana kantor ini bisa dijadikan tempat untuk pertemuan-pertemuan yang bisa kita atur setiap bulannya, termasuk anggaran makan minum dan sebagainya. Berapa persentasenya Pak efisiensi akan? Kita baru menghitung, dari tim transisi sudah jalan, ini mungkin difinalisasi dalam minggu ini, sehingga akan menentukan berapa besaran angka yang bisa kita save dari situ. Kalau ini kemungkinan besar, kemarin di draft yang ini kurang lebih hampir sudah 300-an yang bisa kita bisa efisiensikan. 300 ya? Iya, kurang lebih begitu. Pak, satu Pak yang menjadi harapan masyarakat Makassar yaitu persoalan stadion. Itu bagaimana Pak? Persoalan stadion ini menjadi salah satu program utama kita. Mungkin 1-2 hari kami akan memastikan aset milik pemerintah Kota Makassar
ya untuk memastikan aset itu, dan kita sudah menjalin beberapa pembicaraan dengan pihak ketiga. Kita berharap mudah-mudahan ini tidak terbangun oleh biaya APBD. Ini bisa menjadi investasi yang inovatif yang bisa hadir di Kota Makassar, dan saya melihat sudah ada beberapa perbandingan dari hasil pertemuan dan beberapa perbincangan dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan dalam minggu depan atau minggu ini ada salah satu calon investor yang akan sampai di Makassar. Kita lihat ada punyanya pemerintah kota yang ada di Untia, ya sekitarnya, itu yang akan kita lihat. Matuangin itu di luar wilayahnya kita, itu kan punyanya pemerintah provinsi. Itu haknya ada sama pemerintah provinsi. Pak, estimasi anggaran yang kira-kira dibutuhkan, Pak? Kalau stadion pada normalnya mungkin sampai untuk kapasitas 20.000, 25.000 bisa sampai di angka 400-500 miliar. Tetapi kan ada beberapa stadion, kalau bisa dilihat, ada beberapa stadion yang dibangun dengan kapasitas yang lebih kecil dan bisa lebih murah. Ada 4 stadion di Thailand yang bisa menjadi benchmarknya kita. Itu dibangun dengan cepat, kurang lebih 1 tahun dengan kapasitas 30.000, cuman menghabiskan sekitar 250 miliar. Tapi menurut saya ini akan kita lebih perkecil lagi, sehingga yang jelas stadion ini berstandar di stadion internasional dan punya kapasitas di atas 20.000. Pak, ini kan akan dipercepat APBD perubahan. Iya. Itu nanti program prioritas sudah akan masuk, Pak. Akan dimasukkan. Jadi program prioritas ini, makanya tim transisi lagi menyusun RPJMD ini supaya bisa cepat, supaya bisa terakomodir di setiap cantolan-cantolan dinas yang ada. Lalu ini akan kita jalankan di anggaran perubahan. Nah, sehingga bukan cuma itu, tetapi program-program yang menjadi program prioritas pemerintah sebelumnya, kita akan pilih yang memang menjadi yang lebih urgent sifatnya, yang akan kita gabungkan ke dalam situ. Tetapi yang paling penting bagaimana kita mengukur kemampuan fiskal. Kemampuan fiskal ini menjadi hal yang sangat fundamental di dalam proses antara belanja dan pemasukan itu. Untuk iuran sempat akan mulai Ya, kita akan turun bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada, mulai mungkin kita akan turun untuk mengontrol seperti apa prosesnya, dan ini kita akan menindak tegas hal-hal yang menjalankan yang sesuai dengan edaran yang dilakukan. Tapi ini pun tetap akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi yang juga di dalam domainnya mereka. Untuk pengurangan kerja jam ASN Pak selama bulan Ramadan? Sudah, saya pikir sudah ada edarannya, sudah ada yang dilaksanakan. Jam-jam kerja itu sudah ada dari awal Ramadan. Bu Wali, dari untuk iuran sampah gratis kapan mulai? Jadi gini, iuran sampah gratis ini akan berjalan secara bertahap. Kenapa? Karena anggarannya itu tidak masuk di pokok yang kemarin, sehingga kita akan masukkan ke dalam perubahan, dan itu akan kita mulai cara bertahap di kelompok rumah tangga yang miskin ekstrim dulu. Kita mulai ini. Pelan-pelan kita akan jalankan ini supaya di dalam prosesnya, karena akan ada proses peningkatan pembayaran iuran sampah kepada bangunan-bangunan komersil seperti hotel dan restoran, kita akan atur berapa nilainya sehingga proses pendapatan itu tidak anjlok. Nah, sehingga yang kita mulai dari para miskin ekstrim yang akan kita ukur dari penggunaan KWH listrik mereka. Di saat ini berjalan seperti biasa. Nggak akan berjalan seperti ini, nggak bisa langsung, karena harus yang paling pertama perwalinya harus muncul dulu. Perwali harus ada, lalu kita menentukan siapa orang yang akan disasar, berapa banyak, dan anggarannya seperti apa. Ini lagi kita atur, dan insya Allah setelah perubahan ini akan jalan. Saya yakinkan. Untuk mutasi jabatan PKI ini akan ada. Mutasi jabatan begini, mutasi jabatan ini harus cepat. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku kita harus tetap bersurat. Tetapi kalau yang sekarang ini ada beberapa program prioritas kita, di mana program prioritas ini itu ada cantolan-cantolan di dinas-dinas yang harus dikawal dengan baik, ya, dikawal dengan baik, sehingga kita akan lihat seperti apa contoh di lingkungan hidup, nah dinas pendidikan. Nah, ini kalau begini kondisinya ya harus kita kasih orang yang bisa bekerja sama supaya ini bisa kuat di bawah situ gitu. Sektor Sama semuanya prosesnya akan berjalan sesuai dengan aturan, dan saya sangat berharap posisi-posisi yang akan vital yang ada di Kota Makassar ini bukan ditentukan karena kedekatan kita, tapi ditentukan melalui sebuah proses mekanisme seperti asesmen dan sebagainya. Ibu Wali, terkait dengan tugas dan kewenangan Ibu di bidang pengawasan, apa-apa yang akan dilakukan di awal-awal kerja Ibu? Iya, saya sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan pada saat rakorsus kemarin, saya
sudah menekankan kepada seluruh OPD yang ada di Pemkot ya untuk menyerahkan semua laporan 3 tahun terakhir. Nah itu akan kami terima besok hari di Rakorsus ya. Nah nantinya kami akan mengetahui yang mana-mana saja yang punya keterlibatan di BPK.